Kuasa hukum Laskar Pejuang Perkumpulan Putra-Putri Tempatan Bangka Belitung, Andi Kusuma, secara resmi melaporkan Harvey Muiz ke Barreskrim Polri terkait dugaan penggelapan dan penipuan dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Ya, Harvey Muiz yang dikenal sebagai suami aktris Sandra Dewi dianggap sebagai sosok utama dalam prakarsa pengelolaan dana CSR oleh sejumlah perusahaan smelter yang kini terseret dalam perkara korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015. Andi Kusuma menjelaskan laporan ini didasarkan pada peran Harvey sebagai inisiator pembayaran dana CSR yang kemudian disebut-sebut oleh Kejaksaan Agung sebagai dana keamanan. Salah satu perusahaan yang terdampak dalam pengelolaan dana ini adalah PT Stanindo Inti Perkasa atau SIP, sebuah smelter timah yang tercatat telah menyetor dana sebesar 73,7 miliar dalam rekapitulasi manajemen fee. Kami melakukan hukum acara, ya. Kami mendampingi Dewan Pimpinan Daerah Laskar Pejuang Tempatan, ya, melaporkan, ya, laporan terhadap dugaan pelanggaran kewenangan penanganan hukum menggunakan keterangan palsu yang mengakibatkan terampasnya hak asasi manusia bagi para pihak yang seharusnya tidak dipersalahkan, sehingga mengakibatkan kegaduhan pada masyarakat dalam perkara mega korupsi tata niaga timah oleh Dr. Sanitiar Burhanuddin, SHMH, yang saat sekarang ini menjabat sebagai Jaksa Agung, dan juga Dr. Febri Ardiansa, SHMH. Mereka ini dihukum bukan karena perbuatannya, ya. Jadi mereka ini dihukum karena PT Timah rugi. Kalau bicara tindak pidana korupsi, tidak ada OTT, ya, ada namanya itu perjanjian, ada hukum perjanjian antara contohnya PT SIP, ya, dengan pihak PT Timah. Perjanjian, ya, wajib untung nggak? Wajib untung, gitu loh, ya. Di mana bicara konteksnya bahwa kerusakan lingkungan itu dilakukan oleh pihak PT SIP, dalam ini Bapak Suito Gunawan, ya. Kami tidak mencampuri yang lain, ya. Ini membuktikan juga tadi barusan, ya, Laskar Pejuang Tempatan melaporkan penggelapan dana CSR yang dilakukan oleh Bapak Harvey Muiz, ya, itu adalah hak masyarakat Bangka Belitung, total 70 miliar lebih. Nah, inilah menunjukkan bahwa kami di sini, ya, melakukan, ya, mau bahwa hukum itu berjalan pada relnya. Ada dua permasalahan yang sangat besar. Yang kedua, yang pertama, penegakan hukumnya menurut kami menilai, kami menyimpulkan amburadul nih. Apalagi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Jampitsus, ya. Bayangkan, saya mendengarnya saja, jujur saya sebagai orang hukum malu mendengarnya. Dia menceritakan ada 3 undang-undang disebutkan sama dia. Ada undang-undang tindak pidana korupsi, minerba, lingkungan. Ya. Padahal semua orang hukum ketika dia melihat dan mendengar ada permasalahan, umpamanya contoh, pasti khusus dia undang-undang. Begitu ada perkara lingkungan, ada lingkungan yang rusak, pasti undang-undang lingkungan hidup. Jadi ini bukanlah multitafsir, ini sudah jelas. Hanya saja, ya, ini dugaan kami ada kriminalisasi. Ada dugaan nih, dugaan, ya, jangan-jangan kejaksaan ini, ya, dalam rangka menegakkan hukum menggunakan kewenangannya terdapat dugaan tindak pidana di dalamnya. Nah, dia mengatakan seperti tadi kan, dia jelaskan tentang duduk perkara ini, kemudian dia sebutkan siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara ini. Terus dia mengatakan seperti ini kan ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia, harusnya dia malu lah sebagai Jampitsus mengatakan, apakah kita ikhlas, kata dia, kerugian ini ditanggung oleh PT Timah. Padahal sejak awal dia mengatakan bahwa kerugian itu di wilayah PT Timah. Di PT Timah? Ya, artinya secara hukum wajib PT Timah bertanggung jawab. Ada jamrek? Nah, ada jamrek, ada jaminan reklamasi. Yang kami laporkan adalah Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
dalam kurung berita bohong yang menyebabkan kegaduhan. Ya, pasal 242 ayat 1 KUHP junto pasal 55 KUHP tentang keterangan palsu di atas sumpah. Ya, pasal 318 KUHP tentang persangkaan palsu. Ya, ini semua kami sudah sampaikan. Ya, kami berharap kepolisian ya Republik Indonesia ya mudah-mudahan ini bisa dilakukan proses ya, karena jelas-jelas ya kami lihat proses penegakan hukum jelas-jelas kalau bicara pertambangan ada ya lex spesialisnya, undang-undang lingkungan dan juga undang-undang minerba, kok dibawa di undang-undang korupsi. Patut diketahui pula jika sebelumnya Harvey Moise divonis hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar atas kasus korupsi timah yang menjeratnya. Hukuman ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta agar Harvey dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Atas vonis 6 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moise, banyak pihak yang menganggap hukuman tersebut terlalu ringan, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi PT Timah. Mengadili, satu menyatakan terdakwa Harvey Moise terputus secara sah dan sah bersalah pada tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan satu primer dan dakwaan kedua primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Oke, ini adalah Natal pertama terdakwa agar tidak merayakan bersama keluarga. Ada akan merayakan datang menjemput Harvey? Saya belum mendapat konfirmasi dari yang bersangkutan karena pertanyaannya sangat pribadi ya. Mungkin ya, mungkin enggak, tapi saya tidak bisa mengatakan. Mengumpul terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh tindakan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan pengadilan untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500 rupiah. Ya, itu terdakwa. Ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan ke majelis hakim, bahwa memang putusan ini yang pasti adalah putusan ini belum memberikan rasa kepuasan kepada kami selaku penasihat hukum. Tapi yang pasti kami harus berdiskusi lebih jauh dengan para klien kami. Makanya kami memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu, dan ini ada waktu 7 hari. Jadi kita akan lihat kira-kira upaya hukumnya seperti apa, langkahnya seperti apa. Karena yang perlu kami garis bawahi adalah balik lagi. Ya, pertama adalah salinan putusannya juga kami belum terima, jadi kami harus mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga amar putusannya seperti yang tadi telah dibacakan oleh majelis hakim. Kalau dilihat dari regulasi apa yang sekarang ini dijatuhkan hukuman ya, tentunya ini putusannya kan 6 tahun 6 bulan ya, jadi 6 tahun setengah. Kalau dilihat dari tuntutan yang kemarin dibacakan itu kan 12 tahun.
Kalau 12 tahun 2/3-nya tuh minimal 8 tahun kan, seperti itu. Cuman di sini hakim bertindak lain, artinya dia memutuskan 6,5 tahun dan denda 1 miliar. Dan juga berikut dengan dia harus mengembalikan uang negara kan sebesar 240 miliar. Apakah ini sudah efektif terhadap 300 triliun yang sekarang ini belum bisa dikejar kan? Kalau kita lihat sangat amat jauh nominalnya yang sedang harusnya kita nih bisa mengejar itu ya, mengejar uang yang kekurangan daripada yang di korupsi ya, artinya nilainya cukup timplang sekali kalau lihat dari hal ini gitu. Minimal ya, minimal 60% daripada aset-aset yang dari 16 tersangka ini yang sudah ditahan, bahkan sudah diadili, dan sebagian juga kita lihat sudah diputuskan. Nah, ini apakah dari rangkaian semua dan bahkan orang yang berkaitan ini cukup efektif untuk memenuhi 300 triliun. Ini nilai yang cukup fantastis. Kita nggak usah ngelihat 100%. Dengan 50% aja negara kita udah cukup terbantu dan sangat terbantu dengan keadaan sekarang yang ekonomi sekarang ini butuh dengan uang ya. Butuh sekali. Artinya ini kan mengganggu perekonomian negara kan, seperti itu. Nah, untuk itu dengan keadaan seperti ini, dengan beberapa orang yang ditahan untuk mengejar asetnya, apakah sita aset ini perlu dilakukan yang sudah diputuskan oleh Pak Presiden sebelumnya, Pak Jokowi tentunya. Ini apakah ini perlu dan bagaimana secara efektif ini bisa dilakukan kan, seperti itu.